Atau lu sakit Kayak gelap. juga Iya, Mbak. ya. Oke, ya. Uh, nih kita lihat sini. Ini benar. Coba metode pelatihan. Kalau classroom interaktif udah sering ya. Workshop simulasi digital, AI based crisis simulation, drone and IT dashboard demo. Keren nggak? Ya. Case study benchmarking. Wilmar, Sam Derby, Astra Agro, Gapki, best practice. Ini gue cek, gue tanya, mana barangnya? Tahu apa yang terjadi? Kasih. Ternyata ada nih contoh benchmarking dari si Sam Derby. Ini Pak, kita dulu kalau ya namanya kalau namanya orang dulu pengerbunan ya, kalau orang orang ngasih ini kan harus orang kerja pakai tangan gitu kan. Tuh. Ini bahaya nih karena dia kena chemicalnya lama lagi gitu kan. Nah, sekarang dirubah. Rubahnya pakai apa? Pakai drone. Sehingga drone-nya jalan kayak gini, Tri. Ya. Twing. Nah, ini kan mereka ada kayak gitu ya. Jalani gimana makainya dan itu udah standar industri ya. Poin gua nggak di situ, sehingga dia datang langsung high precision ya, point to point. Jadi langsung dari pohon ke pohon nggak kena ini dan cepat. Ya nggak, orangnya nggak perlu jalan, kapalnya yang jalan. Jadi udah nggak perlu lagi manusia. Ini buat contoh ya. Tapi kembali lagi ke kasus kita tadi ya. Dari sini ya, jadi dia udah ngasih tahu barangnya dari mana aja. Pas itu ada bisnis war game. Dulu saya ikut yang war game gitu, bisnis game, ingat nggak? Saya itu training kita pakai bisnis game semua, ingat nggak? Nah, sebelum bisnis kan ada juga. Tapi saya gara-gara ikut training bisnis game di INSEAD, kalau kamu ingat. Nah, sekarang jadi standar. Game Bawok dan Kaizen Board. Kalian udah tahu tuh sering kalau training yang 5S, ada game jalan. Betul? Terus negotiation battle room. Istilahnya kan keren. Prototype lab, AI dan IoT tools. Pak Iksan punya teman di pengajar di Sampurna yang ngajar IoT dan dia bantuin di KG. Ya kalau ada duitnya disuruh Pak ini ngurusin prototype lab. Kamu tahu prototype lab ngapain? Dan karena saya ngajar di batch 4-nya KG itu anak magang itu dia bikin prototype lab buat IoT. Jadi semua IoT itu ada softwarenya pakai web ini buat dia nyambung apa enggak. Jadi bikin barang itu nggak perlu langsung barangnya jadi, pakai prototype lab dulu. Itu software aja di website. Ya, seru kan? Banyak banget solusi-solusi. Kalau dulu pakai Visio buat gambar, sekarang Visio udah nggak ada. Kenapa? Karena udah ada yang dari web udah gratis. Dulu pakai ini Figma, sekarang gratis. Yang paling nyebelin, sekarang gratis ya? Hah? Pakai Figma lagi. Dia pakai Figma, tapi Figma kan gratis. Kenapa? Karena Figma-nya hidupnya dari Figma semua orang bikin, langsung bikin jadi diambil sama si AI jadi buat tempat belajarnya berlatihnya AI. GitHub tempat codingannya berlatihnya AI, sehingga orang mau bikin coding sekarang dalam waktu singkat jadi. Ya, seru banget kehidupan kayak gitu. Tapi poin saya adalah ini barang-barang yang udah kita bisa berikan. Kita udah punya teknologinya. Paham nggak, Tri? Kita butuh waktu untuk belajar ini, tapi waktu itu udah kita jalani. 2000 sampai 2005. Orangnya sekarang udah bubar, tapi mereka masih bisa diminta. Kalau ada duit, semua mau ngerjain. Iya dong. Ya, Pak, gue bayar 5 juta, bikin ini. Oh, berapa hari tuh? Sehari dong. Aku boleh. Pasti mau, siapa yang nggak mau? Kita mah kagak peduli, yang penting laku. Tapi metode pelatihan ini menurut tuh keren nggak? Nah, sekarang gue mau bahas ini. Mbak Yani lihat. Ya, nih coba baca. Kalau hanya lihat nih bener. Lokasinya di sini, cari bangku yang mundur. Nah, bangku di dalam itu kan ada di kamar sono yang bangku bakso. Tuh, sebelah Pak Iksan. Coba baca. Tuh. Jadi setiap kita bikin prom harus jelaskan dulu lu siapa. Iya, Kalau nggak gitu nggak akan dibikin itu, yang ada cuma bikin asalnya doang. Tapi kalau konsultan, dia akan berpikir sebagai seorang konsultan. Dan saya nggak naruh pengembangan sumber daya manusia aja, saya bikin juga pengembangan
organisasi. Jadi organisasi yang dikembangkan bukan cuma orang. Kelas. Nah, lihat. Ya, gua kirim habis ini takut hilang ya. Padahal gua kasih habis ini ada zoomnya, zoomnya ada rekamannya. Nah, lihat nih, buatkan dalam bentuk tabel, berisi kolom, nama pelatihan, target jabatan peserta, target alur ngajar, nanti lu copy aja. Ya, udah. Plus waktu bla bla bla, metode pembelajaran yang unik supaya membeda, diferensiatif, serta keterangan seperti studi kasus dan perspektif dunia. Berikut, gue pakai dunia loh. Berikut referensi, data, angka numerik, dan presentasi bila ada. Nah, penting sekali kalian punya banyak user ID. Saya punya Bunaya, Ibun Bunaya, macam-macam. Tujuannya apa? Bunaya kok, Bunaya kampus gratis. Tujuannya apa? Kalau lu udah habis premiumnya, lu log out, login sebagai akun baru, premium mulai dari nol. Kalau lu punya berhak 10 kali, kalau lu punya 10 login, maka lu punya 100 chat, karena 10 kali 10 login. Paham nggak? Triknya gitu ya. Dan gunakan ChatGPT sama DeepSeek. Itu dua-duanya sama bagus, walaupun ChatGPT lebih bagus sekarang. Ya, tapi DeepSeek oke juga. Ya. Nah, baik saya buatkan. Lu lihat sini. Paling kurikulum. Ini yang bayangin tertawa. Ini buat siapa? Lu nggak baca nama perusahaannya? Oh, Minang. Ya, udah. Nah, studi kasusnya ini tinggal copy paste aja. Selesai udah. Kalau dia mau yang gini kita tinggal bikin. Bikinnya gampang. Gimana caranya Mbak? Menurut Mbak bikin detail sesinya susah nggak? Enggak, Pak Ibu udah pakai ChatGPT lagi. Udah susah. Teredit bentar. Nah, saya udah bilangin, setiap kalian bikin, kalau mau saya reviewin. Saya bagusin. Kan sudah bilang gitu. Udah datengin gua aja. Tapi kalau merubah dari ginian, udah teks jadi PowerPoint, jangan gua lah. Lu pakai Gamma. Gamma AI. Tahu lu pernah nyoba belum? Belum. Anak-anak pakai Gamma semua, men. Kenapa? Habis kalau bikin ke PowerPoint, copy paste lama. Pakai Gamma 5 menit jadi PowerPoint. Coba Pak Ibu. Coba Pak. Iya benar. Udah lu belajar sama Roland aja, sama anak-anak ini belajar. Ngapain sama gua? Ya. Nah, Gamma.ai. Lu belajar sama si Nadia. Berarti Udah ntar buatkan PowerPoint presentasi bla bla bla. Gak usah pusing itu dah. Lihat ini dulu fokus. Ya. Coba lu lihat judulnya. Nih. Leadership Agility Industry Era. Oke dong. Ya. Untuk industri perkebunan, untuk industri pertamanan, untuk industri keuangan. Tinggal diubah tambahin aja. Digital Information Plantation Operation. Kalau Minamas itu kalau nggak salah dia harus masuk kalau selain proposalnya itu ini orangnya punya latar belakang perkebunan. Cincai, nanti pembicara bisa dicari. Gampang. Nggak bisa. Payback bukan plantation dia. Dia Minamas dulu kerjanya. Bukan plantation. Bisa lah, emang nggak boleh kalau X. Udah keluar, udah pindah-pindah. Banyak lah bisa cari. Human capital for future plantation workforce, sustainability. Nah, ini yang gue akan bahas. Sekarang sustainability dan ESG itu buat industri tambang dan perkebunan itu jadi penting banget. Bagusnya pengajarnya Pak Iksan udah lengkap. Kemarin kok klien aku lagi nggak bisa dihubungi ya, klien aset manajemen pas ada presentasi. Gua kasih tahu ya. Semua perusahaan untuk proyek yang nilainya gede, begitu lu udah presentasi lalu harus investasi baru, itu di freeze sama perusahaan. DBS contohnya. Tapi maksudnya? Semua di freeze. Tapi nggak dibalesin kan kenapa? Ya karena dia nggak bisa ngejawab. Kalau ditanya gimana, orang di atas bilang semua freeze. Pak, LMS-nya gimana? Freeze. Gue bikin AI agent itu kagak ada. Gue udah bayar iklan buat ngetes. Kagak ada perusahaan mereka. Ini bagus banget Pak. Kita butuh ini. Tapi kantor pusat freeze. Begitu udah si tram-traman itu, semuanya satu dunia freeze. Lu ngomong apa? Lalu yang mereka lakukan sekarang adalah pecat. Ya, udah. Advanced Data Analytics for Plantation, Strategi Negosiasi for Agribusiness. Tuh, ini semua kita bisa. Tinggal nyari pengajar aja. Tapi ini dibutuhkan oleh mereka yang menurut si ChatGPT paling butuh. Ya, dah.
Terus semua harus ditutup dengan action plan review klinik. Nah yang menarik, gue pengen ngomongin ini, ya, gue pengen ngomongin yang ini. Materi, ya, nggak perlu. Ah ini gue perlu. Coba kalian lihat. Lu kalau jualan lu ngomongin ini targetnya keren nggak? Mana yang lu nggak ngerti? Rata itu rata-rata, average. Ini jam 4/5, 8/10. Kita pakai 1/10. Betul? Angka 8 mereka happy. Ini 80% bilang segini. Mereka bakal happy nggak? Dan lu udah ngambilin kayak gini, Tri, menurut lu keren nggak? Presentasi kayak gini. Gue mikirnya lama banget, Tri, bikin gini, Tri. Sampai 5 jam gue mikir. Hah? Pak itu ya nih Pak. Oh gitu ya? Udah. Terus dibikin sama dia proposal Tri, lihat Tri, proposal Tri, latar belakang. Masih Mbak ngomongnya ini dulu. Pak ini bukan? Iya maksudnya Mbak bikin presentasinya Oh, iya. ngomongnya ini dulu. Tuh udah ada kata pemilihan, ya nggak tahu. Hah? Tuh tujuan program, tuh kan, roadmap pelatihan, betul? Nah, roadmap pelatihan, udah bikin tuh bagusnya kita kasih tahu P1, P2, P3 yang mana. Metode pelatihan tadi gue bilang kan, terus key performance indicator-nya ini, kan enak, penutup, jadi lampiran. Itu berarti nanti pas Detail lagi modul, jadwal training, hah? di metodologinya itu setiap poin-poinnya dikasih contoh bentuknya kayak gimana nggak? Contoh apa? Ya tampilannya kayak misalnya tadi tuh apa war apa bisnis apa gitu. Jadi, tinggal tampilin videonya aja. Udah ya. Nah, gue mau ngomong sedikit. Ini udah nih, proposal, judul, bla bla bla, contohnya, footer, isi, latar belakang. Udah dikasih tahu flow-nya. Desain kalendernya, pakai warna apa, ikonnya apa, udah dikasih ajarin. Template-nya, pre-post test-nya, contohnya, ada semua kalau buat kita presentasi. Itu tadi pertanyaannya cuma gitu doang yang tadi pertama. Ya. Tadi Kuncinya di pertanyaan gitu ya Pak. Nah, deliverables yang akan saya buat ntar gue kasih kopi ini semuanya. Ya, ingin saya buatnya editable Canva Word nggak mau. Oh ini ada pertanyaan lagi Pak. Terkait kan dibilang benchmark saya dari persen IT berikan cari Canva bisa download atau Oh ini ada videonya. ya bilang Sam Derby itu dikasih videonya. Video terkait ini ngapain cari susah-susah yang semua disebut dia ada barangnya. Zaman dulu, zaman tahun kemarin itu Pak Iksan tuh ngomong tuh ya namanya AI halunya Al-Maidah ada 103 dibikinnya 104 ayatnya. Bisa. Tapi makin ke sini yang dia ini udah makin berkurang halunya. udah banyak yang kata-kata yang Karena banyak yang komplain kan halunya. Jadi halunya makin membaik karena di train dataset. Ya, jurnal studi akademik, ringkasan download, saran tindakan selanjutnya. Kita makin aja. Dah, penutup. Penutup. Kedepannya, ya kalau bikin proposal itu, ya pertama kalian habis ini latihan gamma ya, gamma.ai. Yang ngajarin gua tuh Roland. Oke. Selain gamma.ai banyak yang lain. Ya kalian udah lihat videonya si Roland ngajar tuh, keren banget kan dia. Ya. Jadi Tri, ngajar di mana? dia nggak baca grup karena sibuk. Jadi di MS ini sekarang, gue udah ngomong 2 tahun yang lalu, sampai gue bentuk timnya untuk bikin AI Idol. Udah kayak jadi, dan udah kayak jadi, lalu gue bilang, ya dan itu terjadi hari ini. Per bulan April gue bilang, gue udah nggak mau lagi. Mei mereka lama bla bla, gue push. Akhirnya Juni baru dibikin, tapi Mei udah dibeli. Dengerin gue. Mulai sekarang KG, itu semua video di shoot tanpa studio dan nggak pakai kamera. Jadilah video pembelajaran. Tanpa studio Dan nggak pakai kamera. Gimana? Hah? Tadi itu ya? Lah, lu kan udah lihat si Roland ngajar. Si Roland ngajar pakai video nggak? Ini, gue tanya nih. Ya. Kok mentor? Oh, Cirondo. Iya, baru ya? Lumayan suaranya mirip. Udah lama tadi pagi. Oh belum, kalau yang pagi kan. Suaranya mirip Kamu banget. kebuka tapi belum dibaca jadi nggak dibaca. Iya. Nih Roland ngajar nih. Namanya dia belum Nih. baca. Nih, lihat Tri.
Ini seseorang yang lu mungkin nggak kenal. Ini pakai ini. Ini gue rusak. Oh, Dan dia pakai satu lagi. itu kalau ininya yang pegang itu lu tuh ya. Barang apa? Pertemuan 15 kali ini saya akan membahas 4 hal penting. Yang pertama, Oh, peraturan dan regulasi OJK terkait itu videonya dimasukin di LMS deh. yang kedua, dampak Emang semua materi kita kayak gini sekarang. Oh, kemarin-kemarin berarti diedit udah. Enggak, kemarin kita nggak shoot. Sekarang gue udah bilang kita nggak shootnya nggak pakai kamera dan tidak di studio. Hasil kayak gini, ini ruangan di kantor kita nyewa nih ruangan. Ini tahu-tahu. Ini lagi diributin sekarang, gue minta tangannya, lu udah terbaca tangan yang ini nggak gerak, pundaknya harus agak goyang-goyang halus, dadanya goyang halus, sikunya harus gerak dikit, tangan sanggup dikit-dikit. Mungkin kalau Ya, berapa terus menit alisnya harus ada gerak, Iya. itu dilatih aja. Ketika dilatih ntar akan jadi natural. Nah kuncinya adalah ini anak-anak desain grafis sekarang lagi pada ngelatihin para idol. Ini gue udah ngeriset setahun nih, ini. Dan backgroundnya ini gue lagi kemarin gue ngeriset pakai 3D, makanya gue pakai 3D, gue bikin pakai Unreal Engine. Ini gue riset semua buat kita ngerti teknologinya. Sehingga kalau orang minta training apa, kita udah punya kemampuannya. Tapi terus siapa yang ngajar Pak? Siapa yang ngerjain? Ya kalau ada duitnya tinggal hire orangnya aja untuk project. Tapi kita udah ngerti teknologinya. Contoh terakhir, lu mau bangun ruko 5 lantai. Apakah harus lu yang gambar gedungnya? Apakah harus lu yang jadi ngaduk semennya? Terus lu yang belanja barangnya? Terus rekrut. Pengen. Tukang kayu, tukang ini, tukang ini. Tugas kita ngatur tukang jahit, project management. Dan itulah kekuatan Emnos. Gimana menurut lo? Ini malu kalau dicek ada nggak di Emnos? Ada. Dan gue minta untuk pembukaan pertama itu harus disub manusia beneran. Orangnya bener ada. Tapi pembukaan selanjutnya pakai ginian aja. Dan gue udah bilang berkali-kali. Dan di tahun 2000 ini gue bilang, gue mau. Ini udah terakhir ya, gue udah nggak mau lagi. KG. Terus waktu itu ada harapan nih. Kita dapat dari Gates Foundation, gue disenang aja. Ntar kalau diaudit harus ada yang kerja, harus ada yang ini, dipertahankan orang-orang yang cari pinjaman. Ternyata nggak ada, udah stop. Maret gue bilang udah terakhir, udah nggak ada, tutup. Karena Trump udah nggak ada kan. Dan Greta selesai, udah gue nggak mau lagi. Tapi balik ke kasus ini, ya, udah gue mau tutup pembicaraan gue dengan penutupan terakhir. Oh ya, saya buka dikit lagi deh. Saya nonton video ngeriset nih belakangan ini. Gua nggak mau ngeriset Korea karena semua orang udah mau ngeriset Korea. Yang gue riset sekarang Cina. Ya. Dan saya ada 2 video yang bagus, drama yang bagus banget. Ya. Drama itu ini judulnya. Ini satu SBT, satu lagi ada. Dua-duanya tentang orang buka startup AI. Ya. Satu tentang AI, semua tentang AI, dan barangnya baru banget. Sangat masuk akal semua acaranya. Teknologinya. Nah, di sini salah satunya ada mereka kuliah S2-nya di ambil MBA marketing, lalu dijualin ini, kok enggak? Pak, to travel. Tapi to travelnya apa? Studi banding ke perusahaan-perusahaan yang di Jerman, di ini. Jadi ada pelatihannya, lalu kunjungan-kunjungan. Wah, itu ngikut. Ya, yang ikut enggak cuma 15. Tapi satu orang bayar 100 juta, 120 juta bayar. Nah, si Edo jualan gituan temennya. Dan dia bilang setahun 2 kali aja gue udah cukup, men, dapat berapa miliar. Bilangnya studi banding padahal dia nonton bola itu Piala Dunia. Waktu itu kan sempet tuh Oh, ya terserah dia mau studi banding, tapi dia nonton Piala Dunia, paling dikasih ceritanya. Tapi di sini gue tonton itu. Jadi gue lihat ini. Terus gimana cara bikin war room-nya, cara bikin yang AI, lab iniannya, gue tonton semua. Tujuan gue nyari itu. Ya bisnis. Ya dia dikemasnya dalam bentuk drama, tapi itu tentang bisnis. Bagaimana membuat startup dari awal sampai gagal. Kesalahan gue di mana, kesalahan dia gimana, kita lihat. Udah. Menutup. Koran sekarang udah nggak relevan kalau dalam bentuk cetak. Setuju apa enggak? Iya. Iya. Ya.
Akhirnya mereka udah berubah. TV juga sekarang udah hancur-hancuran sehingga mereka akhirnya jadi spesialisasi. Setuju? Siapa yang disasar TV sekarang? Cuma dua. Satu mama, betul? Yang kedua yang suka politik. Di luar yang suka politik dan news, ya serta mama yang butuh hiburan, semua larinya ke YouTube kan. Larinya kalau yang punya duit lebih nonton langsung film ke Netflix. Setuju nggak? Ya, bioskop dulu seperti tinggalin, sekarang balik lagi karena orang nyari bioskop bukan nonton filmnya yang utama, jalannya sama pasangan, nggak nonton sendiri. Kalau nonton sendiri lu pakai Netflix. Artinya apa? Ada hal-hal yang udah nggak relevan lagi. Zaman udah nggak butuh dia lagi. Lu tau majalah marketing? Majalah marketing sekarang dijual apa di majalah marketing? Kalau orang mau beli majalah marketing, belinya gimana sekarang? Hah? Marketing.co.id ya. Ini ya majalah marketingnya. Oke, ini majalahnya nih. Tapi kalau mau beli majalahnya cuma dua caranya. Yang satu, silakan download gratis. Atau yang kedua, kalau pengen beli edisi cetak harga 50.000 di Tokopedia. Lalu hidup lu dari mana? Gua bikin penghargaan. Setiap penghargaan kalau mau dapat penghargaan, bayar. Buat modalin tiket sewa dan ini foto-foto itu penghargaan. Jadi penghargaan itu nggak gratis. Tapi hidupnya pindah ke situ. Karena kalau jualan yang hard copy udah nggak relevan. Yang menarik nih Tony Burhanuddin sebagai pemret. Lihat ya. Ini pemret. Kalau di media massa pemret itu jabatan paling tinggi. Pemimpin redaksi. Dan dia bilang gue dibayar per cetakan. Gue nggak ada gajian lagi. Per cetakan. Jadi satu edisi cetak keluar, ya gue ngumpulin artikel jadi per dicetak, baru gue dibayar. Gue udah bukan orang gajian lagi. Take it or leave it. Mereka kalau nggak ada gue nggak bisa nyetak. Kenapa? Skill gue dibutuhkan untuk editing, bikin temanya apa, tentuin topiknya apa. Kalau bahasa kita bikin silabus. Betul? Tapi kalau nggak gini gue nggak hidup. Tuh lihat tuh. Tony Burhanuddin yang bikin mainiannya, Lilianti, orangnya cuma berapa dikit sekarang. Baik siapanya. Ini Lia, yang penting ada artikel. Lalu orang pada pasang iklan di dalam itu. Nah duitnya dari mana? Dari sini. Gue bikin 6 survei, kalau lu mau menang lu bayar. Lihat apa maksud gue? Di video yang tadi gue tonton, di film tadi yang ini, itu menarik banget. Mereka bilang, gue cerita sedikit ya, kita kuat di 3D modeling untuk industri medical. Terus dia bilang musuh kita gede-gede, ini gede-gede. Jadi solusi kita apa? Mau nggak mau kita harus spesialisasi. Kalau kita mau bertahan, spesialisasinya apa? Yuk kita bahas kekuatan kita apa. Oh, kalau di MS misalkan, oh kita jago project manajemennya, nyari pengajarnya. Ya kita bikin proposal nyari pengajar. Udah. Terus kita cash flow nggak kuat, tapi kita bisa cari funder. Berarti kita harus punya database funder. Udah. Yang kedua, ya lihat tren-trainingnya. Orang sekarang training bayar 150.000 di Udemy. Dapat tuh 16 pertemuan sampai 30 pertemuan. 150.000 jadi. Betul? Orang training udah online. Nggak mau lagi offline karena ngabisin tiket, ngabisin. Terus yang offline masih ada apa? Jalan-jalan. Training 3 jam selebihnya. Lu jadi tour travel. Karena itu yang relevan, itu yang dibutuhin sekarang. Nah, workshop itu juga orang lagi masih offline. Hah? Kalau kayak misalnya kayak pembuatan kompetensi, SOP gitu kan masih tuh Pak. Iya, tapi kan makin berkurang. Iya, dikit-dikit. Ya ada, tapi makin berkurang. Kenapa bikin kompetensi pakai ChatGPT sebentar jadi, men? Betul? Ya. Nah, kita harus cari tahu. Itu yang gue bilangin. Gue selama berapa tahun tuh kerjaannya ngeriset, cari kalau bahasa kerennya building kompetensi, membangun kemampuan organisasi yang baru. Sehingga kalau kita pindah aman. Kenapa namanya kampus gratis? Karena kita butuh orang ngetes LMS kita dan yang ngetes sudah 1.000. Namanya kampus gratis. Tapi kan bukan dari situ, duit kita kan dari LMS. Itu mah sosok aja.
Yang alhamdulillah yang bikin LMS tutup semua. Hah? Keren kan? Poler, apa sih tutup semua. Ruang guru gimana kabarnya sekarang? Iya. Tapi ruang guru kan investasinya baru sedikit kan, baru berapa triliun. Uang Angus berapa triliun, cicai lah ya. Yang paling keren apa? Zenius. Nah, ya, tuh, ya Zenius Education, ya Zenius, investor, bangkrut. Biasa pinjam. Lihat tuh, Zenius, ya tuh, dapat pendanaan, ya pendanaan berapa? Wih, nih coba bangkrut, pendanaan total. Udah gue bikin aja coba. Nah, ini udah berapa? Itu dapat terakhir pendanaan 622 miliar lalu bangkrut. Yang kocak, habis dapat duit 300 miliar, men. 2 tahun kemudian bangkrut. Kalau ditanya kenapa bangkrut, kita stop usaha, tapi uangnya masih ada. Yang paling hebat siapa? Trik. Bukalapak. Kenapa Bukalapak? Udah Udah nggak ada. Bukalapak masih ada. Tapi masih ada ya? Tapi nggak terlalu ini kayaknya. Ya, gua kasih tahu sekarang. Kami ini baik-baik, baru kita ngomong ke bisnis kita. Oke. Bukalapak waktu itu raise fund dapat 19 triliun. Uang 19 triliunnya taruh deposito. Lalu terjadi COVID. Apa yang dilakukan? Stop usaha. Terakhir yang paling ngabisin duit ternyata nggak untung-untung adalah e-commerce. E-commerce-nya ditutup. Terus dia hidup dari bunga. 19 triliun dapat 10%, itu 2 triliun per tahun. Cukup buat modalin, uangnya masih ada. Terus tanya, lu 4 tahun kenapa dia nggak usaha? Gue pakai passive investment. Apa tuh? Wait and see. Ekonomi lagi kayak gini, lu usaha apa aja, kalau lu masih punya duit buat hidup dari bunga, ya udah ngapain usaha. Apa yang terjadi sama Gojek dan Tokopedia, so tahu mau usaha? Dari valuasi 100 triliun, Tokopedia dijual 25 miliar. Alias 75 miliar. Gila. Diambil dari antara. Gojeknya. Tapi Tokopedia-nya dijual 25 miliar. Ya, udah. Tapi semenjak kerja sama TikTok kan agak naik lagi tuh. Terlepas naiknya. Tapi sekarang dijual pemilik lama dari 100 miliar, dijual 25 miliar. Ibarat kata lu beli Innova 300 juta, dijual cepet. Berarti ya sekarang harga Innovanya bisa naik lagi, udah di-share, udah di-chat. Tapi sebagai penjual pertama ngomong apa? Enggak, penjual pertama udah jual 100 juta. Nah sekarang naik dipegang sama penjual pemilik baru. Penjual pertama dapat, pemilik baru jual baru. Lu lihatnya kemana? Apa pembelajarannya? Ekonomi lagi hancur-hancuran. Dan itu si Bukalapak bilang, gue mau masuk lagi ke bisnis ini. Bukalapak punya hampir 20 anak perusahaan. Semuanya dibilang minimum dulu. Tahan dulu. Karyawan lu berapa? 3 orang aja. 2 orang aja. 1 orang aja. Kenapa? Wait and see. Uangnya kita simpan. Begitu ekonomi baik. Oke. Nah, kita bisa-bisa lagi. Yang lain enggak. Bakar duit tiap bulan. Jelas? Gue nekat nih. Gue udah bilang anak-anak. Gue umumin November. Kita udah gak ada duit lagi. Tapi karena gue ini calon nih dari Gates Foundation gini-gini, ya udah gue pertahankan, gue cari pinjaman gimana, yang hidup sampai duitnya turun. Jangan sampai ntar di audit kagak ada pasukan, kagak ada orang, udah pada PHK semua. Dia ke Trump kan, lalu dibilangin mohon maaf, semua duit nggak boleh keluar, Bun, kata si Howard. Ya gue nyengir bulan itu langsung tutup, gue bilang, gue nunggu cuma gara-gara lu. Iya, dulu kita sampai ada namanya Pak Ical buat bantuin. Iya, saya pikir udah tahu gitu kok masih diterusin. Iya, karena dulu udah mau dijanjiin sama si siapa? Apa tadi? Gates Foundation. Men, kita bikin proposal $1 juta dimarahin. Kurang gede. Harus $10 juta. Gede. Betul nggak? Gue udah bangga-bangga amat dulu tuh. Wah, udah bahagia. Ya udah ke laut. Ya. Pak Iksan udah bilang, enggak nih tutup aja, jangan Bun, kita harus ini. Pak Iksan udah bilang tutup aja, biarin ini kita pecat. Tanggung Chan.
Ya udah, bulan Januari misalnya kita lepas, yang lain dipertahankan dikit. Februari, Maret udah dibasi bola. Saya masih berharap, masih pegang teman saya. Tapi Wah, nanti masih ada kemungkinan. hari Lagi. ini, ya lalu saya geser, targetnya saya geser. Jadi kita sekarang punya paket C gratis, kampus gratis, lalu kerja di luar. Kita punya 3. Habis ini saya mau ngirim ke semua gubernur. Mau kabur aja. Kabur aja keluar. Ya, udah jadi Kabur sistemnya, aja dulu. udah jadi barangnya. Udah ada yang dikirim Pak, yang di luar. Hah? Udah ada yang dikirim. Kita partneran sama orang yang udah ngirim 20 tahun. Oh, tapi kitanya belum. Kan dia bagian dari kita. Nggak Tri minta ikut dikirim Pak. Oke, baterai mau dikirim. Kan maksudnya dari kita belum berarti kan. Udah ada permintaan suruh ngirim 10 orang, 60 orang engineer, sama 1000 orang driver truck. Suruh nyari orangnya aja. Oh, nanti Tapi yang harus planning segala macam mereka. Ya, udah ada partnernya ya. Tapi ya, gue bilang gue nggak mau jalanin karena gue butuh modal. Kalau nggak lu kasih modal, gue nggak lanjutin. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah saya bikin surat ke semua gubernur, bupati ini. Ntar kalau udah kontak juga, gue kirimin juga ke semua parpol. Yang penting jadi lah. Gue bikinin buat lu. Tapi namanya nggak kampus gratis. Gue bikin jadi misalkan Universitas Golkar Bahagia. Gue bikinin dari tempat gue kan udah jadi. Situ aja tuh yang PDI yang suka bagi-bagi duit. Mas Sinton. Udah pernah soalnya Pak ya. Udah proven. Jadi dia salah Ya. satu partisan. Ya. Nggak usah itu. Ara. Ara. Itu si Ara, Manuara. Iya. Itu dia kan kuliah di SMA 47. Itu seluruh gurunya, karena dia kan orang Kristen kan, maka seluruh guru yang Islam dia umrohin. Iya, saya kan Kristen, jadi kalian kan Islam, udah semua gurunya saya umrohin. Itu 1 bulan tuh cuma masuk 15 hari, ya sampai OB-OB diumrohin semua. Saya jadi menteri, umrohin semua. Begitu mah banyak, artinya mereka ada duit, cuma duitnya itu lu hasil dari mana gue nggak mau tahu dah. Bersih ini pakai itu nih. Ya, semoga, ya kan dia kan Kristen. Jadi semoga berkah. Gampang aja. Mumpung nggak ada Michael kan Kristen. Anak PE-nya. Udah ya, penutup. Belum masak. Ya, kita udah. Penutup. Mnos Consulting itu udah itu beroperasi dengan cara lama. Itu udah nggak relevan. Tapi kita perlu di fine tune aja. Digesek dikit, dibelok dikit. Marketing.co.id pindah sekarang. Jualannya adalah kalau lu mau yang hard copy belinya di apa tadi? Tokopedia. Kalau ya edisi cetak tuh bisa dibeli di Tokopedia. Kalau lu, tapi hidup dia dari sini sama iklan. Barangnya dia nggak mau yang hard copy, dia maunya pakai ini. Silakan download. Ya. Siapa? Si Mark Plus tetap berjalan, tapi dengan model dia ngejar pemerintah. Lalu dia rekrut anak-anak muda dan ternyata fraudnya gede banget. Ini udah tahu ceritanya, nggak usah bahas, ya kan? Ya itu bisa Pak Iksan. Nah yang terakhir ya learning resources bubar. Dinamis sih bagus Pak. Hah? Ini udah pindah. Dia di salah satu tim sama Pak Andin. Pak Andin yang suka kita pakai digital marketing. Nah, digital marketing masih hidup. Dia di situ. Nah, gue tanya lu, dinamis gimana sekarang? Gimana ya? Penjualannya naik. Kalau penjualan untuk project consultingnya, Betul. dia tetap bagus. Karena dia beli lagi license lagi dari luar. Cuman kalau untuk kelas apa kita bahasanya apa public dan in-house. In-house itu dia benar-benar ngedrop. Kalau dulu dia idealis kayak kita sebelum katanya kalau kita kan dulu sempat cancel policy segala macam. Kalau dia nggak ikut 10 nggak mau jalan. Sekarang Jadi harus sekarang di bawah 10 pun jalan. Nah, yang agak sedikit yang menurut saya agak sedikit krusial adalah sekarang diambil sama Chinese. Shirley Pak yang dulu di Bapak yang dia pernah ngajak saya juga. Sekarang dia yang paling tinggi. Bu Shirley siapa? Yang waktu itu 2003 waktu pernah interview. Oh, oke.
Saya aja udah lupa. Nah, saya ingetin. Nah, itu dia 2003, sekarang 22 tahun yang lalu. Dia Paling yang tinggi. dia paling tinggi. Nah, sekarang Owner lama udah nyengir. sebenarnya dia kayaknya nggak mau ngambil di posisi itu kayaknya, Ya. tapi tetap ada di di level itulah. Ya. Nah, tapi secara operasional semua dia yang paling tinggi. Nah, si Bushili itu berkarya di Chinese, kebanyakan ambil Chinese. Nah, orang-orang yang lama keluar. Nah, yang keluar ini bikin baru, itu yang jadi isu. Terlepas dari isunya, industrinya berarti berubah ya. Industrinya berubah. Yang kedua, Pak Iksan juga udah ngerasain. Consulting masih ada. Cuma consulting itu butuh 8 bulan untuk closing. Prosesnya lama, paling cepat 4 bulan. Dan sebagian juga ternyata consulting itu cuma terpencap. Jadi bisnisnya udah mau bikin ini, butuh stempel bahwa ini benar. Contohnya Danantara. Dia udah bilang ini udah ada kelas dipayakan oleh konsultan. Kalau udah kayak gitu gimana? Ya itu bisnisnya sekarang. Kalau kita masih jalankan bisnis yang lama, bahkan yang besar-besar aja udah berderan, kita harus berubah. Dan kita harus ngerti kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, opportunity di mana, weakness ya, terus threat-nya di mana. SWOT harus dijalanin lagi. Lalu kita harus mereposisi kalau bahasa kerennya. Lalu di fine tune, reposisi fine tune, kita mau mainnya apa? Kapan Pak? Kalian udah ngomong itu berbulan-bulan kali. Lu udah ngomong itu berbulan-bulan, udah inisiatif yang dibawa Pak Iksan. Si Caca disuruh pegang keuangan segala macam biar kalian ngerti isinya. Tapi tujuannya kan ke situ. Gue cuma ngasih push aja kata-kata dengan itu udah nggak relevan, itu nggak relevan. Itu gue cuma nge-push dikit aja buat biar lu punya reminder. Tapi kondisinya kayak gitu sekarang. Kalau lu mau maksa diri lu kayak gini, maka ya lu kayak orang jualan koran Republika, yang tiap hari keliling. Tribun, tukang majalah, masih ada nggak yang beli? Ada. Tapi kalau dulu yang beli 100, sekarang beli 5. Turun 42%. Hidup segan mati tak mau lu. Ngomong apa? Yang hidup siapa tuh? Sebelah masjid tuh, Ipol. Lihat nggak? Sebelah masjid ada tuh Ipol gede-gede. Ipol. Iya, lembaga buat pembentukan opini massa. Oh, lu ada setoran mau naikin nama siapa, ngancam nama siapa sih kok gede. Itu sebelahnya masjid, lu lihat ada Ipol gede-gede kalau pulang. Ya mulai sekarang lihat ya. Ipolnya sebelah masjid tuh gede banget. Proyeknya Pak Iksan untuk strategi ke depan gimana maksudnya Pak? Bukan itu malah membebankan saat ini. Waduh, tuh ya Pak Iksan tujuannya ke sana biar kalian tahu kayak gimana biar lu ngerti isi di dalam. Kalau udah ngerti, ya ayo pikirin mau apa. Karena percuma kalau manajemen bikin harus kayak gini lalu kalian mentalnya masih sama. Pak, kalau barang yang belum bikin kita nggak mau. Ya, satu yang harus ada nih, yang paling harus ada nih ya Tri. Kalau pikir design thinking. Apa itu design thinking? Diajarin di Sampurna Agro, lu nonton nggak? Nah, apa itu design thinking? bikin desainnya apa esensi design thinking? Oh, jangan gitu dong, saya jadi ke distract. Enggak, karena lu nanya Pak Iksan nyuruh gini, kita malah membebani ada karena lu nggak berpikir ke sana. Pola pikirnya itu berubah. Apa design thinking? Design thinking adalah apa? berpikir. Gue jelasin kali cepat. Ya. Gue bikin AI agent, gue bikin produk base yang gue yakin bagus. Tapi ternyata market saat ini bilang itu benar bagus Pak, tapi timingnya salah. Yang kami butuhkan bukan itu. Kalau gue dikritik oleh temen gue namanya gue bilang, Pak itu riset dulu lah, baru bikin barang. Tapi effort tuh udah bisa-bisa loh. Lu riset dulu lah, cari tahu dari market. Gak mudah Pak. Dan itu gue tonton video ini nih, sampai berdarah-darah dia. Ya, sampai akhirnya dia reposisi ketemu barang. Terus jualannya ini. Ya kita emang marketnya saat ini kita ambil satu, orang pindahnya udah LMS. Yang kedua, publik orang pindahnya ke MOX. MOX apa? MOX apa? Itu. Mike tahu gue.
Karena kalau elunya sendiri masih pola pikir yang lama, lalu istilah-istilah baru atau tren-tren yang baru lu nggak nguasain, itu gimana bisa pop up, bisa ngibulin? Dengan alasan gue cocok dengan cara gue yang lama, betul cara yang lama bisa juga. Tapi yang ada pasukan lu cuma segitu aja, cuma bisa buat ngikutin gaji lu aja. Dan itu fine-fine aja. Ya, itu fine-fine aja. Nggak ada yang salah sama itu. Tapi jangan harapkan lu bakal membaik. Karena trennya udah menunjukkan sampai hari ini koran Republika nggak beres-beres. Kalau lu bisa bikin koran pikiran rakyat menjadi koran yang gede lagi, koran media Indonesia kalau nggak didukung TV-nya ngomong apa dia? Nah, kalau lu bisa ngomong kayak saya sekarang, Pak, saya tunjukkan pos kota aja bisa gede lagi. Saya juga kita akan bikin MS kayak pos kota. Nah, loh, pos kota mati ya. Kadang-kadang energi udah habis, Pak. Apapun itu, mau energinya udah habis, semuanya udah kena 5 tahun ya. Lebih habis gua dibanding lu. Ya, Pak Alam yang dulu nyanyi anak TP ngerasain ada anak TP nggak bisa mikir dia setahun nggak jualan, gua kasih 2 anak gua nggak beres. Oke, distracknya gede, Pak juga gitu, gua juga gitu. Gue paksain malam-malam gue pulangnya selalu. Kenapa? Gue nunggu orang keluar bisa kunci karena jagain si Adit. Gue datangnya agak siang, biar pulangnya. Mas Adit udah tidur, gue pulang. Gue mau mastiin aman aja di kantor. Tapi tetap aja energi kita udah nggak kayak muda dulu. Cuma umur gue udah 53, lu masih 40-an. Umur gue mulai drop pas 48, pas 49, pas 50 udah drop. Cuma masih ada 10 tahun lagi. Cuma nggak ke situ, udah balik lagi. Temos jualan apa? Saat ini nggak bisa ngomong itu, Pak kita harus jualan ini nggak boleh. Market yang lagi belum masih ada daya belinya itu peraturan dan regulasi OJK terkait penjualan mulainya dari situ. Betul nggak? Mana yang sekarang itu belum ada, jadi kita pelan-pelan. Yang sekarang ada cuma buat bayar gaji. Tapi growingnya produk sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan. Dan itu kita belum dapat sampai hari ini. Iya. Karena orang pada sibukinnya dulu nih Pak. Biar dapat gajian. Nah, iya. Dan itu diomongin oleh 98% penduduk Indonesia. Dan akhirnya akibatnya apa? Menurut World Bank, alhamdulillah Indonesia 60% orangnya jadi totalnya nggak banyak, 197 juta jiwa Indonesia miskin. Karena mereka sibuk gimana caranya, yang penting bisa makan dulu. Lalu mereka akan terjebak pada rantai kemiskinan. Real, 127 juta saya nggak bohong itu. Lu mau ngikutin mereka? Boleh. Hah? Lu mau ngikutin mereka? Boleh. Kita sibuk aja main ini. Tapi yang benar adalah 80% energi kita pakai buat yang ini. Iya. 20% mikirin yang ini, bukan 100% yang ini. Lo ini gue nggak mau, gue mau terima jadi aja. Gue kasih tahu, terima jadi aja. Gue udah gagal. Hah? Karena sekarang harus pakai design thinking. Yang dibutuhin apa, yang punya duit siapa, beli apa dia. Jadi mulai dengan yang punya duit apa, beli apa dia. Produk yang old itu udah jelas duitnya ada, dia mau beli. Cuma pasarnya makin kecil, menyusut. Segede apapun lu, sebesar apapun lu kayak dinamis, faktanya menyusut. Dan gue yakin project consulting itu bagi-bagi tuh. Ordal-ordal juga, ya nggak? Karena sekarang ya kayak gitu, kalau nggak saudara nggak dikasih. Kenapa? Saudara gue aja nggak bisa makan, kan masa gue nggak mau ngurusin saudara orang? Gue ada 2 orang nih yang kenal sama gue. Kampusnya yang nggak bagus-bagus amat sih. Lulusan Trisakti Teknik Lingkungan. Ada nggak kerjaan ART? Itu bang anak gue nggak makan. Lu nggak tahu kampus itu. Itu orang miskin itu, rumah Bintaro, gede, udah jual rumahnya. Kerjaan apa? ART. Iya, dia mau kerja ART 1,5 juta jadi. Dia nyari di Bintaro, kalau ada tolong dong kasih dia.
Dia minjem, Bun, ada nggak duit 50.000 buat anak gua makan? Gua duit aja dipinjol semua nih. Dulu tuh ambil pinjol deh, gua udah nggak bisa lagi. Gua udah di blacklist nih, gara-gara gua udah nggak bayar rumah berapa bulan. Ini pinjol gua tinggal pegangan gua buat berapa bulan nih. Gua harapin gua ada ngajar, ada apa, ketutup nih. Kalau enggak, 50.000 aja. Kasih anak gua makan nih. Gua mau coba. Ya udah gua ambil pinjol buat lu ya, tapi gocap aja ya. Bisa segitunya ya. Saya selama 3 minggu terakhir tuh, uang saya tuh nggak pernah lebih dari 10.000. Ini gue ada 20.000 nih buat beli bensin gue udah habis. Tapi gue nggak pernah nggak bawa nasi, dan gue ngambil nasi nggak di rumah gue ngambil nasi ke rumah ibu gue. Gue makanannya apa gaji pensiunannya masih bagus. Kita ke situ tiap hari gue. Anak-anaknya pada ngasih Iya, anaknya pada ngasih, gue kagak, tapi gue yang jagain ibu gue. Iya, gue nyapu, gue ngepel, habis itu dikasih makan, gue bawa ke sini nasi, gue bungkus. Sabtu Minggu gue juga datang, makan dulu sih itu, malam juga makan. Dia di rumah buat anak gue udah, jadi mereka makan yang enak. Alhamdulillah bulan ini gue udah tenang. Nah, Yanda udah beliin kalian daging, ini untuk sebulan aman. Ada daging kambing, ada daging sapi, ada tulangnya. sama Pak itu. Iya. Bukan kurban itu Pak. Terus gue bikin tuh depan rumah ibu gue tuh sebelahnya gudang. Itu tempat potong sapi, 5 sapi, 6 kambing. Yang motong orang, yang ngebersihin gue, yang ngurusin gue, aku bubar gue. Setelah itu gue kasih 2 kilo daging. Alhamdulillah gue dapet daging 2. Pak RT ngasih lagi 1. Gue ke masjid sholat ya. Sholatnya apa? Pas udah selesai motong. Bun bawa pulang 1 kilo lagi. Gimana coba kalau nggak kayak gitu? Gue udah tenang, gue ada 5 kilo kambing. Lalu Bayani bilang di tempat kompleks saya banyak, saya juga banyak Pak di ituan saya. Alhasil gara-gara banyak daging, ibu gue sakit. Lalu mbaknya baru masuk, bapak ibunya langsung stroke. Daging men. Sama, tetangga saya juga gitu. Pusing daging. Wah, gue sama berapa hari itu kerjaan jagain ibu gue. Udah. Ya. Intinya gitu, Tri. Gue tahu lu stres. Semua stres. Iyalah, siapa yang enggak? Gue kalau nggak gajian tuh stres. Banget. Ya. Tapi ya udah. Jadi tetap dead. Ya, seperti lu pilihannya cuma 2. Lu jadi ojol atau lu jadi opang. Opang lalu bergeser jadi tukang jaga parkiran. Lalu yang parkiran gede-gede 2.000 orang muter 2.000. Lalu bantuin orang narik. Hanya gara-gara dia nggak mau ngikutin ojol. Gojek nggak bisa dilawan. Teknologi nggak bisa dilawan. Perubahan nggak bisa dilawan. Kalau lu nggak relevan, lu nggak sesuai sama zamannya, lu kesingkir. Mau ngomong apa kek? Dinosaurus lah, mati juga. Emnos lagi begitu sekarang. Gue udah lihat ini dulu kalah. Kalau ingat sebelum kita COVID udah gue paksa lu pada jadi orang. Ingat nggak? Harus gue bisa semua. Lalu bener kan? Nggak ada R&D, lu jadi R&D. Ya, lu gue paksa kagak ada lagi namanya IO, lu yang jadi IO. Lalu bener kan keadaannya? Gue nggak tahu kenapa ada yang ngasih tahu harus siapin anak-anak kayak gitu. Sisi gue bilang gitu. Gue paksa lu pada kayak gitu. Pas zamannya terjadi lu udah siap. Paling nggak udah di training. Betul nggak? Nggak seberapa kaget. Prabowo telah membuat kita bahagia. Sekarang Prabowo lagi geser, 3 bulan lagi baru ada hasil. Ya, kita baru lihat 3 bulan aja kan? Enggak. By the way, gara-gara Danantara, si apa? Bukan si siapa namanya Menteri BUMN Erick Thohir jadi nggak ada kerjaan. Kan BUMN di bawah Danantara semua. Iya makanya dia sibuk PSSI sekarang. Lalu malak 277 juta miliar. Iya kan. Begitu ada Danantara, Erick Thohir udah siapa kan? Nggak peduli kan. Ya udah. Thank you. Kasih tahu ke gue lu butuh support apa. Ya, jadi nah ini gue mau kasih tahu nih. Nah, proposalnya kagak boleh company profile. Company profile inget ya, kalau kirim ke klien jangan yang long, bikin yang short. Itu kalau jadi contohnya nih si Mbak Yani kirim ke gue nih. Dia kan buat industri ya. Maka perkebunan nggak perlu collection skill, betul nggak? Kredit analisis, banking nggak perlu, yang itu dilihat. Betul Mbak Yani? Perusahaan udah diupdate belum? Nggak tahu itu urusan Mbak Yani. Yang udah kerja sama kita.
Itu bagus buat itu. Iya. Kemarin dia itu cuma minta Nah, kirimin selling company skill dia product. nggak perlu. Ya jadi Mbak nggak boleh main kirim aja. Terus yang kayak kayak apa tuh? Ini kan sampai 83 pelatihan 2000 berapa? Lu nggak semua bikinin kasarnya aja. Jadi kalau yang dia nggak perlu nggak usah. Paham? Jadi gua ngebuang-buang itu aja. Yang dia nggak perlu apa itu gua buang. Nah, mulailah pakai yang tadi gua bikinin. Jadi ntar kita ngomong kita punya ini Pak. Ini produk kita. Nggak Bapak bisa ini kita punya ini. Bapak mau yang mana? Lalu saya mau minta tolong bayar nih semua perusahaan yang Sampurna Agro, perkebunan lu kumpulin. Trainingnya apa aja? Itu doang yang kita pilih. Di luar itu nggak usah. Pernah saya gitu. Hah? Saya pernah yang perkebunan. Waktu itu Pak pernah minta, kayaknya pernah ada. Ya sekarang cari. Iya. Ya. Jadi kita bikin sesuai yang dia butuh aja. Di luar itu nggak usah. Ntar Bapak mau yang mana? Kalau mau ini saya tunjukin tujuannya. Iya gitu Mbak. Minta sama dia lah ada. Saya kerja Belanda dengan diri saya. Udah, sana. Pak, Apalagi? Ini ada yang minta, ya Mbak, enggak aku kata Makasih, Pak. minta bikinin web, PT-nya Gas One Indonesia. Ya oke. Proposal nih. Selamat siang, saya sedang mencari vendor untuk pembuatan website perusahaan. Oke. Saya udah DM dia. Nah, jadi gini ya Mbak, pahami dulu. Kita stop dulu ya di sini. Jadi yang Mbak harus pahami adalah stop.